wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Antianas, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Sinjai. Baik, hari ini saya akan melakukan praktik supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching. Hari ini saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya, Ibu Vilayanti Saleh. Beliau adalah guru bahasa Inggris di UPTD SMP Negeri 5 Sinjai. Baik, Assalamualaikum Ibu Vila. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana kabarnya Ibu Dini? Alhamdulillah sehat juga Bu. Baik Bu, jadi sebentar kita akan mengadakan observasi dalam pembelajaran di kelas ya Bu. Sebelumnya boleh saya berbincang-bincang dulu Bu sebelum Boleh. observasi ya Bu. Jadi tujuan dari observasi nantinya ini Bu, jadi bagaimana meningkatkan kualitas proses pembelajaran, bagaimana nantinya saya memberikan masukan, bimbingan dan mengembangkan kemampuan yang Ibu Vila miliki dari proses wawancaranya ya Bu. Sebelumnya Bu, yang ingin saya tanyakan, materi apa yang ingin Ibu Vila bawakan hari ini Bu di observasi? Materi yang ingin saya bawakan yaitu materi tentang bekantan. Bekantan ya Bu. Untuk tujuan pembelajarannya Bu? Tujuan pembelajarannya itu ada 3. Yang pertama yaitu agar siswa bisa mengetahui dan mengenali jenis hewan bekantan yang ada di Kalimantan. Terus yang kedua, untuk meningkatkan keterampilan siswa khususnya dalam menganalisis hewan bekantan. Terus yang ketiga tentunya meningkatkan kecakapan siswa dalam pembelajaran bahasa Inggris. Nah, selanjutnya Bu, jadi ada 3 tadi tujuan pembelajarannya Bu. Area pengembangan apa yang hendak Ibu Vila nantinya capai? Yang ingin saya kembangkan yaitu area pengembangan berpikir kritis dan berpikir kreatif. Oh iya, jadi ada 2 ya Bu, berpikir kreatif dan berpikir kritis. Iya, kalau lebih spesifiknya Bu, yang ingin Ibu kembangkan nantinya kira-kira yang mana nih Bu, yang antara kreatif dan berpikir kritis? Yang ingin saya kembangkan khususnya di bagian berpikir kritis. Oh, di bagian berpikir kritis ya Bu. Nah, bagaimana Bu untuk strategi pembelajaran yang akan Ibu persiapkan nih untuk mencapai tujuan pembelajaran ini? Strategi pembelajaran yang saya persiapkan dan yang ingin saya gunakan di kelas nantinya yaitu strategi pembelajaran inquiry, di mana strategi ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran. Jadi di metode strategi pembelajaran inquiry ini juga bukan hanya dari guru, tetapi siswa memaksimalkan potensi yang ada dalam dirinya dalam proses pembelajaran. Luar biasa sekali Bu strategi yang sudah Ibu siapkan. Untuk tantangannya Bu, kira-kira apa tantangan yang biasanya akan dihadapi? Jadi ada beberapa tantangan yang kadang atau biasa atau sering saya hadapi dalam kelas, yaitu yang pertama karakter siswa yang beragam sehingga bisa menimbulkan sikap yang beragam pula di dalam kelas. Terus kemampuan kognitif siswa dalam proses pembelajaran. Terus konsentrasi siswa yang kadang terpecah antara pelajaran dengan konsennya ke hal yang lain seperti itu. Iya, jadi ada banyak tantangan Ibu dalam pembelajaran pastinya. Bagaimana Ibu Vila nantinya akan mengatasi tantangan tersebut misalnya itu terjadi? Cara saya menghadapi tantangan tersebut yaitu dengan menerapkan strategi pembelajaran yang telah saya siapkan tadi agar siswa bisa lebih berfokus kepada proses pembelajaran yang nantinya akan berlangsung seperti itu. Ya, luar biasa Bu, solusinya nanti ya jika terjadi tantangan-tantangan yang seperti Ibu pikirkan tadinya ya. Dan yang terakhir Ibu, harapan apa yang Ibu Vila inginkan dari observasi yang akan kita lakukan bersama lagi? Harapan saya yaitu tentunya semoga proses pembelajaran bisa berjalan dengan lancar dan para siswa bisa berperan aktif dalam proses ini.
Seperti itu. Insya Allah semoga tercapai ya Bu. Amin ya robbal alamin. Ya Bu, jadi silakan Bu Vila bersiap-siap dulu. Nanti setelah jam istirahat ya Bu. Iya, Oh setelah iya. jam istirahat. Ya, jadi nanti saya akan menyusul untuk melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi nanti di dalam kelas ya Bu. Dan nantinya Bu, saya minta waktunya lagi setelah observasi. Saya ingin melakukan perbincangan seperti ini lagi Iya, Bu. boleh, Ya, Bu, mohon boleh. waktunya ya. Terima kasih atas waktunya hari ini Bu Vila. Iya. Iya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. We are going to learning about Indonesian animal native. But before we learn about that, I want to check your attendance. So please listen to your name, okay? Oke Nak, Ibu mau tanya dulu satu pertanyaan. Mohon dijawab dengan jujur ya. Hal baik apa atau hal positif apa yang anak-anak atau kalian lakukan sebelum berangkat ke sekolah pagi ini? Ayo, ada yang bisa jawab? Ayo Bu, Oke, Kendi. hal positif yang saya lakukan sebelum berangkat ke sekolah adalah sholat subuh, Ya. membersihkan kamar, Ya. itu juga. Oke. Terus yang Ibu mau tanyakan lagi, bagaimana perasaan tak setelah melakukan hal baik itu, Nak? Senang Bu bisa melihat kabar bersih Bu. Alhamdulillah. Oke. Learning objective. First one, talk about an animal native to Indonesian wildlife. And the second one, identify specific information about Indonesian wildlife. And the third, describe characteristic and feature of an animal. So for now, the monkeys chew on dry mangrove leaves. The most striking thing about an adult male is his spectacular schnoz. Nothing to do with nutrition, but a lot to do with attracting a mate. Females prefer nasally well-endowed males. Okay, after watching the video, I hope you can make a conclusion about the differentiation between bekantan and orangutan. So, we have divided you into 4 groups. So, this is the first group, the second group, the third group, and the fourth group. Jadi Ibu sudah membagi-bagi ke dalam 4 kelompok. Kelompok yang pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, dan kelompok keempat. Boleh ya, boleh kita misalnya dari perbedaan, misalnya perbedaan bulu, warna bulu, terus bentuk. Silakan kedua kelompoknya untuk mempresentasikan apa hasil kesimpulannya dari tontonannya tadi, perbedaan antara bekantan dan orangutan. Proboscis monkeys have
a body weight of around 6 to 22 kilograms, while orangutans have a body weight of around 4 to 100 kilograms. Proboscis monkeys have a long noses, while orangutans have strong arms. Hi, I am Naya Tunisa Islamia, a representative from Group 3. I will explain the difference between bekantan and orangutan. The difference between them is that the bekantan has a long tail of around 559 to 762 millimeters, while the orangutan does not have a tail. Thank you. Okay, clap hands. We have listened to each group explain their work, and now it's time to do the exercises from Google Forms. Jadi Ibu akan mengirimkan Google Form di grupnya masing-masing to make an exercise. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita bertemu kembali dalam percakapan pasca observasi bersama saya Dinantiana dan bersama Bapak Pengajar Praktik Bapak Alexander Rahman. Izinkan saya Pak memperkenalkan yang guru yang saya observasi di kelas, Ibu Vilayati Saleh. Beliau adalah guru bahasa Inggris dan tulis Penulis Suryani. Bagaimana kabarnya Ibu Vila? Memulai percakapan dengan baik Bu Vila, jadi kali ini kita akan melakukan diskusi kembali setelah kemarin kita sudah melakukan percakapan praobservasi dan observasi pembelajaran di kelas selama 2 jam pembelajaran. Bagaimana perasaan Ibu Vila setelah merasakan kegiatan observasi pembelajaran di kelas? Perasaan saya sangat senang karena kegiatan observasi kemarin mengenai walaupun ada beberapa kendala yang saya temukan. Alhamdulillah, Bu, saya pun melihatnya waktu observasi pembelajaran semuanya berjalan dengan baik ya Bu. Bagaimana Bu Vila menilai sendiri performa yang Ibu lakukan dalam proses observasi kemarin? Sejatinya sebagai seorang guru, saya secara pribadi sedang melakukan yang maksimal, semaksimal mungkin kegiatan proses belajar. Akan tetapi menurut saya masih banyak hal yang perlu saya perbaiki secara pribadi, baik dari segi prosesnya maupun dari segi refleksinya, karena kemarin itu saya juga menemukan beberapa kendala-kendala di dalam kelas seperti itu. Apa yang Ibu Vila yang membuat Ibu Vila menilai demikian? Saya menilai hal tersebut demikian karena di dalam proses pembelajaran itu masih ada beberapa murid yang belum terlalu maksimal dalam proses pembelajaran, seperti fokusnya masih kurang, terus masih banyak yang mungkin sementara proses itu bermain, jadi mungkin perlu adanya pendekatan yang lebih bagus lagi, yang lebih baik lagi, yang perlu saya lakukan. Kalau yang paling
video, menyampaikan bacaan dan juga memberikan dengan metode ceramah. Untuk prosesnya juga saya lihat ibu memberikan pemahaman kepada siswa yang pemahamannya masih rendah, diberikan soal-soal bacaan, diberikan bacaan terkait bekantan ya Bu. Ya. Jadi untuk yang siswa yang sudah dianggap cakap, ibu memberikan mereka kesempatan untuk memaparkan ciri-ciri spesifik yang menunjuk pada hewan bekantan dan penyebabnya. Jadi level kesulitannya untuk siswa ini sudah ada perbedaan. Jadi di prosesnya Bu, untuk pada saat pendampingan juga bila mendampingi dan membimbing murid-murid untuk menemukan sendiri bagaimana masalah solusi dari permasalahan yang ibu sampaikan. Ya seperti itu pengamatan dari saya. Mungkin bagaimana perasaan Bu Vila mendengar apakah ada komentar dari yang sudah saya jelaskan. Sejujurnya secara pribadi saya merasa memiliki banyak ide setelah sharing seperti ini, karena yang awalnya mungkin saya strateginya masih kurang, tiba-tiba muncul strategi yang lain yang mungkin akan diterapkan nanti pada proses pembelajaran. Untuk kendala yang menghadapi pada proses pembelajaran edukasi nasional ini, bisa disebutkan apa saja kendalanya? Sebenarnya banyak, cuman yang paling umum terjadi dan yang paling menonjol terjadi itu adalah perbedaan kemampuan kognitif anak. Terus murid juga beberapa masih ada yang sambil bermain, ada yang menghayal, ada yang perhatiannya masih belum fokus. Nah ini yang menjadi permasalahan utama sebenarnya bagi saya pribadi, karena pada saat itu terjadi konsentrasi dalam belajar, waktu itu mereka Masih perlu diarahkan konsentrasinya. menjadi kendalanya masalah di sini, perbedaan kemampuan kognitif antar siswa dan murid juga ada yang masih kurang fokus, konsentrasinya belum sepenuhnya ada di pelajaran ya Bu. Kira-kira rencana tindak lanjutnya untuk ingin Ibu Vila kembangkan seperti apa? Rencana yang ingin saya kembangkan itu dengan cara dari permasalahan yang muncul tadi, saya berencana untuk melakukan pendekatan lebih intens lagi terhadap murid tertentu yang mungkin fokusnya masih kurang. Terus saya rencananya ingin melakukan tutor sebaya, di mana sesama siswa, sesama murid mereka boleh saling memberikan Pengajaran atau saling berbagi, sharing seperti itu. Jadi yang kemampuannya yang lebih itu bisa sharing dengan temannya yang masih kurang cakap. Jadi luar biasa sekali rencana tindak lanjut yang Vila lakukan ya. Jadi antaranya ada pendekatan lebih intens kepada murid yang masih kurang fokusnya, dan juga menerapkan tutor sebaya. Jadi siswa yang lebih cakap memberikan pemahaman lebih kepada temannya yang masih kurang. Ya seperti ini. Jadi semoga ini semangat terrealisasi ya Bu. Jadi menurut Ibu Vila ini butuh dukungan dari siapa untuk melaksanakan rencana ini?
inilah yang mau dikaji.